Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eva di program Edukasi 100%. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat siklus air. Air itu bermanfaat untuk apa, anak-anak? Air hujan yang meresap ke tanah dapat menyuburkan tanah dan disimpan sebagai sumber mata air. Oleh karena itu, kita ada sumur. Nah, air hujan yang jatuh ke hutan tertahan oleh pohon. Air menetes ke dalam tanah dan mengalir melalui permukaan batang sehingga tanah tidak terkikis. Nah, itu manfaat siklus air. Tapi ada gangguan-gangguan terhadap siklus air. Contohnya apa, anak-anak? Ada hutan gundul. Apa yang terjadi ketika hutan gundul? Air tidak bisa diserap tanah, langsung mengalir ke sungai. Nah, itu bisa menyebabkan apa, anak-anak? Banjir. Dan juga banjir dan tanah longsor. Cadangan air di dalam tanah berkurang sehingga air di sungai dan di danau semakin sedikit. Nah, lama-lama air itu cadangannya bisa habis. Nah, oleh karena itu bagaimana, anak-anak, cara kita melestarikan air? Yaitu dengan menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Tidak membuang sampah dan limbah ke air, meningkatkan kesadaran bahwa air sangat penting dan harus dijaga. Perbanyak menanam pohon, menjaga kelestarian hutan, dan membuat lubang serapan air. Jenis-jenis tanah, anak-anak, ada dua. Ada air permukaan dan air tanah. Nah, jenis air itu ada dua ya, anak-anak, air permukaan dan air tanah. Air permukaan itu yang ada di permukaan tanah, di atas tanah, yaitu contohnya apa? Sungai, danau, rawa, itu merupakan air permukaan. Dan juga laut, nah itu air permukaan. Hatinya ketok gitu. Itu namanya air permukaan. Kalau air tanah itu air yang berada di lapisan bebatuan atau lapisan tanah, berarti ada di tanah kalau air tanah itu. Contoh air tanah yang bisa kita manfaatkan apa? Yaitu air sumur, anak-anak. Nah, air tapi tidak semuanya bisa kita minum, bisa kita gunakan. Ada syarat-syarat air yang kualitas bersih. Syarat yang pertama yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Syarat fisika, air tidak berasa. Nah, jadi air itu tidak berasa kalau air bersih. Air tidak berbau, tidak ada baunya, tidak berwarna, tidak keruh, dan juga air tidak memiliki endapan. Endapan dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat kimia air bersih yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal. Dan air tidak mengandung bahan kimia beracun, jadi tidak mengandung bahan-bahan yang beracun. Syarat biologi, biologi itu anak-anak, biologi itu tentang makhluk hidup di dalamnya. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen itu apa? Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Ya, begitu ya, anak-anak, syarat-syarat air yang berkualitas bersih. Ada 3 syarat ya. Syarat fisika, kimia, dan syarat biologi. Ya, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Semoga dapat bermanfaat. Dan mari kita jaga air kita supaya air selalu bersih dan bisa kita gunakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.